Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan karunia kepada kita, yang memberikan kitab sebagai pedoman untuk kita supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak, ya, karena kita telah menjadi umatnya, dan itu harapan satu-satunya kelak di akhirat. Dan Allah SWT mudah-mudahan mengumpulkan kita semua dalam satu tempat, satu keluarga yang berada di surganya Allah SWT. Baik anakku sekalian, kelas 11 ya, kelas 11 MIPA maupun IPS ya, pada pertemuan kali ini insya Allah kami ataupun saya akan memberikan penjelasan sedikit materi mengenai tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah di sini lebih mengkerucut, nanti akan lebih banyak kepada, yaitu materinya iman kepada Al-Quran tentunya. Karena kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang beriman tentunya akan menjadikan satu konsep Al-Quran sebagai konsep dalam hidup kita, ya, yang akan mengantarkan kita pada keselamatan dunia maupun akhirat. Ya, mari kita simak bersama-sama ya pemaparan yang akan saya paparkan pada pertemuan kali ini. Allah. Mari kita simak bersama-sama dari sub ataupun dari penjelasan yang akan saya bahas pertayangan satu demi satu. Ya, bisa dilihat dari tampilan yang sudah saya munculkan, bahwa di situ ada Al-Quran, kemudian Injil, Zabur, Taurat, dan Suhuf. Ya, Suhuf merupakan hukum sebagai petunjuk. Nah, di sisinya. Kemudian Taurat itu ada syariat 10 perintah Allah SWT. Kemudian Zabur itu tidak membawa syariat baru, jadi masih ada hubungannya dengan syariat yang ada pada Taurat. Kemudian setelah itu turunlah Injil. Ya, Injil ini terdiri dari perjanjian lama yaitu Taurat dan perjanjian baru yaitu Injil. Jadi kumpulan dari terdahulu, kitab-kitab dahulu yaitu Taurat, kemudian ada lagi pembaruan yang dinamakan dengan perjanjian baru yang tertuang dalam Injil. Kemudian ada Al-Quran. Al-Quran ini apa? Yaitu menyempurnakan, meluruskan, menghapuskan yang sebelumnya, yaitu akidah, syariah, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Ya, pengertian beriman kepada kitab. Ya, iman dalam bahasa Arab artinya percaya. Kitab adalah firman-firman Allah SWT yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Ya, kemudian ada iman kepada kitab. Artinya apa? Mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Jadi, manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi. Apa? Yaitu kitab yang bersumber dari Allah SWT, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di awal, di slide awal, bahwa Allah SWT menurunkan kitabnya kepada siapa? Kepada para utusan ataupun rasul untuk seluruh umat manusia. Sekarang kita ketahui bahwa pengertian kitab itu kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan, ya, sedangkan suhuf yaitu berupa firman Allah namun tidak dibukukan, artinya berbentuk lembaran saja. Ya, kemudian beriman kepada kitab Allah itu artinya apa? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah ataupun para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup ataupun sebagai konsep dalam menjalani hidup, baik hidup di dunia maupun hidup nanti di akhirat kelak. Ya, macam-macam kitab Allah. Yang pertama yaitu Taurat. Ya,
Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang diberikan kepada umat Bani Israel atau Yahudi. Nah, tempat diterimanya yaitu di Tursina dan berlaku pada abad 12 sebelum Masehi, dan di dalamnya mengandung perintah agama dan ajaran moral sebagai berikut. Ya, jadi ada beberapa ajaran yang tertuang di dalam kitab Taurat. Ya, ada 10 itu. Ya, yang pertama yaitu jangan kamu bertuhan selain aku, artinya selain Allah. Kemudian jangan menyembah patung berhala. Jangan memakai nama Allah untuk berbuat yang tidak hak. Jangan bekerja di hari yang ketujuh dari hari Minggu, dan hormatilah hari itu, yakni hari Sabtu, sebagai hari suci. Kemudian hormatilah ibumu dan bapakmu supaya dilanjutkan umurmu dalam negeri yang dianugerahkan Tuhan, yaitu Allah, kepadamu. Kemudian janganlah membunuh, janganlah berbuat zina, janganlah mencuri, janganlah kamu mengucapkan kesaksian dusta tentang samamu. Kemudian yang terakhir adalah jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi tidak boleh memiliki yang bukan dari haknya. Ya, itu adalah 10 isi di dalam kitab Taurat. Ya, demikian mengenai tentang sedikit apa yang kita ketahui tentang Taurat. Ya, yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing kaumnya, yaitu Bani Israel. Kitab Zabur disebut juga dengan Mazmur, yaitu jamaknya Mazamir, yang artinya bernyanyi merdu atau senandung. Penggunaan bahasa yaitu bahasa Kitabi, yang mana ajarannya meneruskan syariah Nabi Musa alaihissalam, dan tempat turunnya di Yerusalem dan berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Ya, jadi istilah Injil berasal dari bahasa Arab. Injil berarti anak, yaitu anak dari kitab terdahulu, yakni Taurat. Ya, dalam bahasa Inggris Injil disebut Gospel, yaitu dari bahasa Inggris kuno Gospel, yang juga berarti kabar baik. Kitab ini diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yahudi kuno atau Ibrani, dan umat yang diajak beriman disebut dengan umat Nasrani. Isi kitab sama dengan kitab sebelumnya, yaitu menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab ataupun di dalam kitab Taurat. Jadi sama, tetapi di dalamnya itu juga menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat, yang mana diturunkan di Yerusalem. Jadi berlaku sejak 1 Masehi sampai dengan 600 Masehi. Ya, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Ya, kata Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan. Al-Qur'an yang berarti bacaan sempurna. Ya, Muhammad Sayyid Tantawi dalam kitabnya Tafsir Al-Wasit mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut, yakni bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis di mushaf, dinukil atau diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. Ya. Adapun isi pokok Al-Qur'an adalah sebagai berikut, ya. Apa? Akidah tauhid ataupun keimanan. Ya. Ibadah, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Ya, kemudian akhlak seorang hamba kepada Khalik sang pencipta, kepada sama manusia dan alam sekitar. Kemudian yaitu muamalah, ya, yang mana hubungan manusia dengan sama manusia.
Kemudian ada hukum, baik dengan hukum keluarga, pidana, makanan, minuman, muamalah, dan ketentuan-ketentuan lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian adanya janji surga bagi manusia yang beriman dan ancaman bagi mereka yang kafir dan ingkar. Kemudian ada kisah atau cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan umat terdahulu yang ingkar. Kemudian berisi semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan berlaku sejak kapan? Yaitu 610 Masehi sampai hari kiamat. Kemudian di sini ada keistimewaan Al-Qur'an, yaitu apa? Sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Qur'an mempunyai keistimewaan tersendiri ini. Kemudian keberkahan bagi yang membacanya. Jadi ada berkah sendiri ya yang tidak dimiliki dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya. Kemudian memberikan ketenangan jiwa, kemudian memberi syafaat kelak di hari kiamat, dan terjaganya keasliannya dari perilaku orang-orang jahat. Jadi inilah salah satu ataupun beberapa keistimewaan Al-Qur'an dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Demikian pemaparan yang sudah saya paparkan ya mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan wawasan kepada kita dan kita bisa mengamalkannya dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, Al-Qur'an sebagai penuntun kita dalam kesehari-harian, dan semoga Allah SWT membimbing kita dan tidak menjauhkan kita dari Al-Qur'anul Karim. Ya baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak telah menyaksikan ataupun mau menyimak video yang sudah saya buat ini. Ya, saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.